Materi keempat dengan judul Penjelasan Kemahasiswaan, Alumni, dan PKKMB akan dibawakan oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Dr. Tubagus Ferdi Fadila, Spesialis Anak, Magister Kesehatan. Izinkan kami membacakan CV beliau. Dr. Ferdi telah menempuh pendidikan S1 Dokter Umum di FK Sakti, Dokter Spesialis Anak di FK Unpad, S2 Magister Ilmu Kedokteran Dasar Konsentrasi Ilmu Kedokteran Anak di FK Unpad, dan konselor laktasi perinasia. Saat ini, beliau bekerja sebagai dosen tetap bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Sakti dan merupakan anggota IDI Jakarta Barat. Kepada Dr. Ferdi, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua. Selamat pagi. Masih semangat ya. Baik, sedikit saya memberikan gambaran terkait dengan pengembangan kemahasiswaan di Fakultas Kedokteran Universitas Sakti ya. Mengapa hal ini perlu kita bawa? Karena jangan sampai nanti stigma Anda kalau kuliah itu, kalau sudah masuk perguruan tinggi, kerjaan kita itu hanya kuliah saja. Kuliah saja, yang penting kuliah gitu. Kalau istilahnya dulu tuh orang-orang saya sering sampaikan ada kerjaan mahasiswa yang kerjanya kuliah pulang ya. Namanya apa? Kupu-kupu ya. Kuliah rapat, yang BEM ya. Kebanyakan rapat juga jadi kura-kura ya. Jadi harus balance ya. Jadi pengembangan kemahasiswaan ini adalah bagian yang kalau kita lihat di sini ya, dalam hal sistem pendidikan tinggi ya, itu adalah menjadi satu kesatuan yang terintegrasi gitu. Jadi pengembangan kemahasiswaan itu kegiatan-kegiatan Anda semua, kegiatan abang-abangnya, kakak-kakaknya ya, itu merupakan bagian dari sistem pengembangan karakter. Untuk apa? Apa yang dibekali dari pengembangan kemahasiswaan biasanya? Soft skill. Jadi ini semua adalah bagian dari satu sistem untuk mengembangkan soft skill kalian. Karena pada kenyataannya di dunia kerja atau Anda dalam pendidikan lanjutan dan lain-lain, itu 80% itu soft skill ikut menentukan. Yang 20%-nya adalah hard skill. Hard skill itu adalah apa yang Anda pelajari secara akademik. Gitu. Mungkin saat ini yang baru dirasa capeknya. Begitu juga dengan abang-abangnya yang sekarang capek-capek jadi panitia. Tapi nanti begitu masuk dunia kerja, masuk spesialis, itu berasa teamwork itu memberikan manfaat yang sangat banyak. Keluasan kita sebagai mahasiswa itu dilatih sekarang gitu. Yakin kalau Anda nggak masuk dalam kegiatan kemahasiswaan, nanti Anda akan masuk ke dalam koas maupun dunia kerja terlihat kaku. Itu kelihatan betul. Beberapa teman-teman kita yang IPK-nya tinggi belum tentu sukses di luar, ya, karena rigid ya, gak mau bergaul, sosialnya kurang bagus. Tapi IPK yang standar, tapi soft skill-nya bagus, bisa sukses. Karena hidup itu bukan melulu angka, hidup itu adalah karya. Jadi Anda bisa berkarya melalui dan berkembang melalui organisasi ini, ya. Nah, dasar hukumnya kita sangat banyak. Ini juga mungkin nanti Kaprodi dan dari Prodi di sini ada Sekprodi ya dan WD1 ya. Banyak sekali transformasi undang-undang loh. Terakhir itu adalah undang-undang Omnibus Law. Kenapa, Dek? Sakit? Sakit? Pusing? Dibawa aja nggak apa-apa. Istirahat dulu. Biar bisa istirahat dan teman-temannya bisa melanjutkan kegiatan. Tidak apa-apa, tinggal saja. Nanti tugas-tugas bisa. Yang penting sehat dulu. Saya lanjutkan ya. Jadi banyak sekali transformasi undang-undang. Yang terakhir yang kalian tahu apa? Omnibus Law itu ya, undang-undang kesehatan. Itu juga sedikit banyak pengaruh. Ternyata di situ mengatur juga, bukan mengatur ya, ada isinya itu juga terkait dengan pendidikan tinggi kesehatan. Nah, yang baru-baru kemarin, yang masih hangat-hangat itu adalah ini nih, Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023. Nah, ini mungkin mesti dipelajari juga oleh bagian akademik karena ini sedikit banyak pengaruh. Karena di situ dikatakan bahwa ini mudah-mudahan enggak bisa cepet ini, Dokter Yeni.
terkait akademik ini bisa cepat diadaptasi oleh universitas, karena di Permendikbuddikti itu secara eksplisit dikatakan bahwa semester 1, semester 2 itu maksimal hanya 20 SKS. Nah, kalau itu yang terjadi dan diampu di Fakultas Kedokteran, Anda akan selesai harus 8 semester. Akan lebih panjang itu. Itu efek sampingnya. Jadi itu mungkin mudah-mudahan undang-undang itu bisa fakultatif, bisa diterapkan di FK secara bijaksana, karena sekarang kita mengampu Anda 7 semester bisa selesai, ya, gitu. Nah, salah satu amanat undang-undang tahun 2012 itu adalah bahwa Anda itu bukan hanya melulu kuliah, tapi Anda bisa mengembangkan minat bakatnya. Ya, menyalurkan minat bakat seperti abang-abangnya yang tadi. Kalau senang organisasi, ya organisasi. Kalau Anda senang silat dan seni, seperti tadi abangnya tuh, ya, campuran antara silat dengan seni, dia pakai jurus tunggal, masuk ke seni tuh, jurus nasional. Kelihatan tuh, ya, kalau tahu. Nanti bisa ke situ, gitu ya. Jadi tetap tersalurkan. Kalau Anda mau lebih spesifik, ke sana, ke UKM, kampus A. Cuma saya wanti-wanti ya, kegiatan di universitas itu bisa mengganggu Anda secara akademik. Karena jadwalnya tidak sinkronis dengan Anda di fakultas. Makanya di FK punya PS sendiri, paduan suara sendiri. Karena jadwal latihan di universitas bisa beda banget. Ya, Anda harus meninggalkan kuliah. Nah itu 3 hari aja Anda meninggalkan kuliah itu sudah dianggap ngulang modul. Ngulang modul berarti nambah semester. Ya, jadi pilih-pilih ya. Kegiatan-kegiatan tersebut termasuk bagian dari kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi kokurikuler itu adalah yang kira-kira berikatan, masih berhubungan lah. Misalkan kakak-kakaknya di Satgas atau di TBM ngadain pelatihan hacking, menjahit luka. Nah itu kokurikuler yang berkaitan dengan keterampilan kalian. Tapi kalau ekstranya, ya misalkan paduan suara kan nggak ada, dokter harus nyanyi kan. Nah itu ekstra. Jadi itu boleh, ya. Nah tentunya dalam semua pengembangan tersebut, Fakultas Kedokteran bukan membuat secara apa namanya sporadis ya, tapi kita punya aturan. Aturannya adalah mengacu pada standar nasional namanya. Dasarnya apa? Dasarnya tentunya dari Kemendikbud ya, dan akreditasi. Kita punya akreditasi yang kenapa sih abang-abangnya di endorse untuk bikin, oke, dok kita mau tarian itu konser setahun, bukan konser ya, kalau paduan suara konser setahun sekali, kalau senapati itu dia bikin pagelaran setahun sekali, karena itu nanti dapat pemeringkatan, dapat poin gitu. Kemudian kenapa abang-abangnya di BEM kita endorse untuk, ayo Anda jadi panitia nasional Olimpiade, karena itu ada poinnya. Kalau juara apalagi, tapi menjadi host itu juga suatu prestasi, ada poinnya. Jadi kegiatan-kegiatan yang tidak hanya rutinitas, tapi juga secara nasional itu direkognisi. Nah, Anda gabung ke sana. Jadi ada 6, ada heksagonal kemahasiswaan yang Anda mesti tahu bahwa Anda bisa berkembang di Fakultas Kedokteran terhadap 6 bidang ini: penalaran, kesejahteraan kewirausahaan, minat bakat dan ormawa, penyelesaian dan pengembangan karir, spiritual kebangsaan, dan internasionalisasi. Hal-hal yang terkait kegiatan internasional. Di sini ada AMSA, kemudian nanti mungkin ada pertukaran pelajar dan lain-lain, atau ada Anda mau ngambil summer course juga ya, juga boleh. Tujuannya apa sih? Meningkatkan kualitas layanan dan mengembangkan minat bakat penalaran kreativitas. Mas ini agak ngeganggu ininya. Mungkin nanti disesuaikan ya. Nah, proses pengembangan di FK itu sistematis deh. Jadi Anda jangan bingung mau gimana. Sebenarnya Anda masuk PKKMB itu juga sudah masuk dalam sistem pengembangan kita selama kaderisasi. Jadi dari mulai Anda di sini, kemudian PKKMB, nanti ada karakter building, tapi karakter building setelah pandemi kita masih kesulitan. Terakhir angkatan 2019 kita buat karakter building, kita ganti sekarang dengan screening gaya belajar. Tujuannya apa sih? Supaya nanti Anda dalam setahun ke depan punya bekal. Kemarin kan sudah disampaikan ya, gaya belajar Anda seperti apa. Ada 20% yang masih mungkin perlu diperbaiki atau di-upgrade, kita bantu semua. Tujuannya adalah untuk Anda membantu dalam menyelesaikan studi tepat waktu gitu ya. Kemudian ada LKMM dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat lanjut. Ya, kaderisasi ormawa itu biasanya diadakan tiap akhir minggu ya, weekend itu. Dan di ujungnya nanti dalam tahun pertama ada pengabdian masyarakat atau abdimas.
Nah, itu gabungan antara pengabdian masyarakat dengan penelitian. Jadi melibatkan mahasiswa dan dosen. Jadi untuk angkatan 2022, kami sudah setting pengabdian masyarakatnya nanti sekitar bulan Oktober atau November. Ya, nanti dibantu juga dengan kakak-kakak BEM yang sekarang ini untuk mendesain itu dari biro apa saya nggak tahu PSDM untuk 2022 apa itu istilahnya ya, gongnya di sana. Ya, nah itu semua sistematik masuk dalam buku ini SKPM ini. Ya, saya sudah minta Mas Yayan supaya Anda pegang buku SKPM ini. Kalau belum ada nanti bisa diminta ya. Tujuannya apa? SKPM ini adalah bridging. Bridging, kalau Anda mau ngisi KRS itu, Anda mesti ngisi SKPM itu. Anda sudah ikut kegiatan apa saja, sertifikatnya apa, di-upload. Kalau Anda nggak upload itu, Anda nggak bisa ngisi KRS. Tujuannya apa? Nanti setelah selesai studi, data-data itu akan keluar sebagai bentuk SKPI. SKPI ini adalah surat keterangan pendamping ijazah atau diploma suplemen. Jadi ini adalah keputusan Permendikbud tahun 2014 bahwa nanti kalau Anda sarjana, Anda bukan hanya dapat ijazah, tapi dapat surat SKPI namanya. Isinya apa? Isinya Anda sudah ikut organisasi apa aja, ya. Anda sudah melakukan riset apa saja, pengabdian masyarakat apa saja, berapa nilai TOEFL Anda, bahasa Inggris Anda kemampuannya berapa, bahasa internasional yang lain, yang WHO yang Anda kuasai apa saja. Itu menjadi nilai plus Anda dalam portfolio. Anda nanti kalau melanjutkan studi, yang Anda lampirkan adalah ijazah, which is grade Anda, GPA-nya berapa, IPK-nya, tapi di situ juga ada data Anda, ini orang ini apa saja sih yang dilakukan. Anda bisa bayangkan kalau Anda SKPI-nya kosong. Kalau saya sebagai kepala program studi yang menerima dokter spesialis, melihat GPA-nya 3,5, tapi SKPI-nya kosong. Satu lagi 3,4, tapi SKPI-nya penuh, dia pernah jadi pengurus Ormawa, terlibat sebagai ketua ini, saya bisa nilai bahwa dia bagus teamwork-nya. Paham nggak? Saya akan ambil dia. Karena mungkin bagus buat kerja itu. Jadi itu SKPI yang di bridging sama SKPM. Nah ini, Anda ngisi kayak gini, nanti di-approve oleh PA-nya, nah itu nanti baru Anda isi KRS. Ini senior Anda juga begini. Ya, apa yang sudah dikerjakan. Ya, ini juga fungsi kontrol supaya jangan sampai nanti IPK-nya bermasalah, ininya banyak gitu. Itu di situ Anda bisa melihat, oh saya sudah terlalu banyak nih, saya harus kurangi ya, gitu. Jadi untuk membalanskan antara kegiatan akademik dan non akademik. Nah ini adalah contoh suatu pengorganisasian yang baik di FK, sehingga ada 15 Ormawa, Anda bisa ikut yang mana saja. Boleh. Ini sudah kemarin diperkenalkan oleh kakak-kakaknya. Hari Sabtu kalian akan expo tuh ke ruangan-ruangan yang mereka buat untuk memperkenalkan ini secara lebih dalam. Anda terserah mau ikut minat apa. Tapi saran saya di tahun pertama satu saja. Jangan double-double. Nanti berat. Ya, karena Anda biar bagaimana masih ada beban modul BS itu mesti selesai dalam 4 semester. Ya, jadi jangan terlalu banyak ikut, minimal satu saja. Anda sudah bisa SKPI-nya terisi, ya. Nah, ini yang terkait dengan tadi Omnibus Law tentang kesehatan, ya. Jadi yang terbaru itu, yang tadi disampaikan oleh WD1 dan WD2, ya, bahwa Anda baru bisa profesi itu setelah lengkap semua UKM PPD, kemudian nanti dilanjutkan dengan internship setahun. Nah, internship itu dulunya kan lomba-lomba milih, sekarang tidak. Dipilihkan oleh Kemenkes berdasarkan dekat lokasi kartu keluarga. Jadi kalau Anda nanti kartu keluarganya daerah Jakarta Timur, nanti dapat rumah sakit atau puskesmasnya daerah sana, internshipnya. Jadi mendekati daerah asal kakak itu. Kalau kakak Anda di Papua nanti dapat di sana. Ya, yang boleh memilih itu hanya 100 orang tertinggi nasional. Boleh milih, dok saya nggak mau, saya maunya di, let's say dia tinggal di Koja, saya mau di Koja aja. Atau saya mau milih di daerah terpencil yang jauh di sana. Kok kamu prestasi 100 besar malah milih terpencil? Karena daerah terpencil ada plusnya. Take home pay-nya lebih tinggi, resmi dari pemerintah. Kemudian ada beasiswa-beasiswa tambahan, biasanya LPDP atau jadi dokter Nusantara. Kemudahan-kemudahan itu yang diincar oleh mereka. Gitu. Jadi makin kepencil itu, wah waktunya tinggal 5 menit.
Kita ngebut sedikit. Nah, ini adalah peraturan yang ada yang Anda harus pelajari karena di sini menyakup semua. Ya, ada kode etik mahasiswa, tata tertib, kode dosen dan disiplin. Jadi adik-adik mesti pahami ya. Anda di sini kan masuk dalam suatu institusi dan kita punya aturan. Kita nggak ngelihat latar belakang, oh saya keluarga presiden atau saya keluarga buruh tani. Semua aturan itu mengikat sama. Mohon dipahami itu ya. Jadi kalau Anda melakukan pelanggaran, pemukulan, bullying dan lain-lain sama semua akan berhadapan dengan komisi disiplin gitu. Nah, lalu bagaimana supaya mengupgrade Anda supaya Anda bisa lebih teratur dalam ikut kegiatan? Kita punya unit pelayanan kemahasiswaan ini di bawah bidang 3, di bawah Dekan 3 ya. Di sini ada Komdis, ada Tracer Study ini untuk alumni-alumni. Nah, ini kalau Anda lihat, kemarin yang sudah bekerja adalah tim konseling ya. Tim konseling itu yang membuat Anda kemarin tes psikososial dan gaya belajar, itu tim kami itu. Tim konseling, kemudian ada tim publikasi, terus ada tim pemantapan Belmawa. Di sini ada semua tuh dokter yang lagi duduk di depan, sebelah kanan dokter Yudis, dokter Kurnia, dokter Dian, dokter Kartini itu bagian dari tim unit ini, ya. Pemantapan program Belmawa itu apa sih? Mereka kalau ada lomba-lomba yang dari pemerintah, tim mereka yang menggojlok bersama dengan BEM menyaring mahasiswa kita. Contohnya Pilmapres atau Olimpiade, ya. Kemudian yang pengembangan karakter dan kaderisasi itu yang semua terkait dengan pengkaderan DFK oleh mereka, ya. Olimpiade ilmiah contohnya yang kegiatan regional medical olimpiade ilmiah di luar pemerintah atau yang mandiri itu tim itu yang bekerja. Dengan siapa kolaborasinya? Dengan BEM juga. Jadi kalau Anda aktif di BEM, Anda akan banyak bersentuhan dengan kita, ya. Tim kewirausahaan dan PPKS. PPKS itu adalah, ini contoh Komdis ya. Apa sih masalah-masalah disiplin yang sudah pernah ditangani? Oh banyak. Pemalsuan tanda tangan, pengambilan ini klepto ya, kemudian tindakan asusila, pelanggaran fisik, etika, apalagi itu, kekerasan kaderisasi dan perkelahian pernah kita tangani semua. Sanksinya dari mulai SP sampai dengan skorsing. Kalau skorsing tuh kasihan orang tua kalian loh, bayarnya full. Bayangin, bayar full tapi Anda nggak boleh kuliah. Ya, PPKS, maraknya pelecehan seksual di koas ya, berangkat dari situ, melindungi mahasiswa kita dan juga di mahasiswa, kita bikin tim ini ya. Kita sudah, so far, nanti yang menjelaskan Dr. Evi ya ketuanya, so far kita sudah menangani 3 kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswa kita, dan Alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan baik. Nah, fakultas juga mikirin alumni loh. Anda nanti kalau lulus jangan khawatir. Kita sudah melakukan PKS dengan Rumah Sakit Hermina Group dengan 44 rumah sakitnya. Kita dapat kuota 133 dokter umum seluruh Indonesia. So far yang sudah daftar adalah 46 alumni kalian yang kita salurkan untuk menjadi itu. Bukan cuma dokter umum ternyata yang ngisi alumni-alumni yang sudah spesialis juga minta dibantu oleh kita. Jadi ada manfaatnya nih. Dan kita setiap tahun 4 kali melakukan bimbingan karir. Ya, Anda mau jadi dokter tentara, mau jadi dokter internship, mau jadi dokter PTT, kita ngundang dari Depkes, Dinas, mau jadi dosen kayak kami, nanti dokter Yudis yang maparin ya. Kita undang semua untuk memberikan jalur-jalur Anda mau kemana setelah lulus. Bayangkan, ya, kalau dulu kami angkatan saya, begitu sumpah udah keleleran kemana-mana seperti masuk hutan rimba, mencari jalan sendiri. Kalau enggak, kita di sini memberikan arahan, gitu. Ya. Nah ini adalah tracer study dari senior-senior Anda, ya. Ini rata-rata dari selesai lulus masih di bawah 6 bulan untuk dapat pekerjaan, ya. Kemudian apa lagi nih? Pekerjaannya banyaknya di sektor multinasional, ya, dan nasional, ya. Take home pay-nya ya baru lulus lah sekitar rata-rata 7-8 jutaan masih dapat lah ya. Kemudian kepuasan pengguna, ya 80% sangat puas, 20% sangat puas dengan alumni. Apa saja yang puasnya mereka apa? Puas dari sisi integritas, puas dari sisi profesionalitas, bahasa Inggris yang dikuasai, teknologi, komunikasi, kerjasama tim, dan pengembangan diri. Ini sangat puas dan puas. Alumni kita yang bekerja di mana-mana. Ini dari mereka ya, jadi pengguna alumni kita survei. Itulah manfaat kalau Anda ikut kegiatan yang cukup banyak. Oke, waktu habis 1 menit ya.
Jadi ini kegiatan Anda dalam beberapa hari ini adalah hari ke-4 ya. Ya, mohon bertahan ya. Prosesnya tinggal 1 hari lagi. Ya, Anda pasti mampu melewati ini semua. Dan banyak kegiatan yang bermanfaat. Ini kalau Anda lihat materinya Anda sudah sampai di sini di hari Jumat ya, di hari kita ini. Besok tinggal terakhir. Nanti dilanjutkan dengan kuliah perdana dari alumni kalian yang mempunyai prestasi untuk menimbulkan sedikit rasa bangga dan motivasi ya. Ini tadi sudah disampaikan banyak kegiatan-kegiatan dari alumni kalian, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, wah seniornya kok aktif banget ya. Memang aktif. Senior-seniornya abang-abang ini juga yang ada di sini aktif-aktif. Tapi mereka bisa mampu berprestasi dan itu menjadi modal Anda nanti ke depan. Percayalah, mungkin sekarang Anda ngerasa capeknya, senior ngerasa capeknya, dulu saya juga capek. Begini-begini, tapi begitu selesai, manfaatnya sangat banyak, yakin. Saya rasa demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Purnama.